Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Heru Fahmi. Kali ini di Dokter Keto TVRI Bengkulu bersama kita maju. Nah, dan juga bersama kita sehat pastinya ya kan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik pastinya, yaitu mengenai tinea versicolor. Nah, ini akan kita tanyain ini sebenarnya apa tinea versicolor ini sendiri kepada dua narasumber kita yang telah hadir tentunya di Dokter Keto TVRI Bengkulu. Yang pertama ada Dr. Wenti. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Kak. Oke, kemudian juga ada Dokter Lisda. Selamat. Dokter Else. Aduh, salah lagi ya kan, Dokter Else ya. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Oke, baik. Nah, kita akan berbicara tentang yang namanya tinea versicolor ya. Nah, apa sih itu sebenarnya? Iya. Kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya tinea versicolor namanya agak asing ya, Iya. dengar-dengar. Tapi ternyata penyakitnya paling sering. Oh, paling sering. Iya, nomor Apa 2 itu? di antara penyakit-penyakit jamur lainnya. Itu adalah panu. Oh, panu, ya ampun, namanya cantik banget ya Kak. Iya. Tapi orang-orang lebih kenalnya dengan panu. Panu. Oke lah, kalau gitu untuk penjelasannya lebih lengkap lagi, kita akan langsung aja untuk mendengarkan penjelasan slides dari Dokter Wenti dulu. Oke, silahkan. Oke. Tinea versicolor ya. Jadi ini nama lainnya dari panu, bisa dikenal juga dengan pitriasis versicolor. Jadi ada nama-nama lainnya. Tapi kita familiarkan aja dengan panu ya. Oke. Jadi apa itu tinea versicolor? Adalah salah satu penyakit kulit yang sering dialami banyak orang yang disebut dengan panu. Penyakit panu ini dalam istilah medis dikenal dengan namanya tadi ya, tinea versicolor atau pitriasis versicolor. Ada nih kenapa namanya versicolor. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan seperti ini ya, panu tuh putih ya. Nah, tapi ada juga beberapa panu yang warnanya tidak terlalu putih. Ada yang agak sedikit corak pink mungkin atau agak hiperpigmentasi atau agak kehitaman. Nah, itu juga termasuk dari tinea versicolor. Kenapa namanya versicolor? Karena banyak warnanya. Oh gitu. Beragam warnanya. Oh. Bisa agak kepingan, bisa agak putih, bahkan bisa agak kehitaman. Pengaruhnya? Yang mempengaruhi perubahan warna itu? Iya, dari pigmennya nanti kita jelaskan bagaimana si jamur itu bisa merubah pigmen kulit, akhirnya terjadilah proses putih-putih atau menjadi menghitam atau agak pink. Oke, baik. Jadi panu ini adalah infeksi jamur yang ditemukan pada permukaan kulit. Nah, umumnya jamur itu memang hidup di tubuh manusia ya, di kulit manusia memang ada jamurnya. Ini merupakan flora normal, tapi ketika dia sudah terganggu, si jamurnya itu terganggu atau aktivitasnya berlebihan, dia akan menyebabkan suatu penyakit yang bisa menimbulkan infeksi. Nah, kalau jamur yang ini tadi bisa menyebabkan infeksi namanya tinea versicolor atau pitriasis versicolor ya. Nah, umumnya jamur hidup pada kulit manusia dan tidak akan mengganggu selama masih dalam jumlah yang normal ya. Namun apabila berkembang biak secara berlebihan, dia akan mempengaruhi pigmentasi tadi. Bisa berubah warnanya menjadi putih, hitam, bahkan agak sedikit pink-pink mungkin seperti corak salem kali ya. Nah, kemudian dan terakhir bisa menginfeksi kulit kita. Jadi akan timbul gejala-gejala lain selain perubahan warna kulit tadi ya. Jamurnya apa nih kalau tinea versicolor? Jamurnya seperti Malassezia. Dia tidak akan menyebabkan masalah kesehatan yang lain, tapi dia akan mengganggu satu kosmetik ya. Yang kedua, gatal kadang-kadang. Nah, kemudian ini kita lihat ya, tinea versicolor atau pitriasis versicolor, penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh si Malassezia tadi. Predileksinya atau biasanya menyerang di bagian dada, punggung, tapi dapat pula di lengan atas, leher, dan wajah. Jadi sebenarnya untuk penyakit kulit karena jamur sendiri itu ada 3 jenisnya, 3 tempatnya biasanya ya. Yang pertama superficial, jadi paling atas permukaan kulit. Yang kedua bagian yang di tengah-tengahnya ya, ada jaringan lemak, ada jaringan rambut, biasanya di situ juga. Yang terakhir yang agak dalam di bagian deepnya ya. Nah, kalau yang tinea versicolor ini termasuk yang bagian luar ya, bagian superficial. Makanya yang akan terserang adalah bagian punggung, dada, leher, wajah ya. Nah, dan sering terjadi pada remaja dan dewasa muda. Paparan sinar matahari bisa membuat tinea versicolor lebih terlihat jelas. Oke. Jadi nanti ada faktor-faktor juga yang akan mempengaruhi atau faktor-faktor beresiko yang akan menambah si tinea versicolor ini menjadi lebih jelek lagi. Oke, nah ini epidemiologinya ya. Jadi penyakit kulit akibat jamur yang nomor 2 paling sering di Indonesia ya. Jadi mungkin
ada yang kadang kurang ngeh kali ya, panu-panunya itu warnanya pink, bukan panu nih. Iya. Padahal itu termasuk jenis dari panu tadi ya. Warna hiperpigmentasi atau warna kehitaman atau warna agak lebih gelap itu juga termasuk tinea versicolor. Jadi dia nomor 2 ya. Nomor 2 ya, lumayan ya. Nah, dia akan lebih banyak di negara tropis 50% dan 1,1% di negara iklim dingin yaitu cuma Swedia ya. Oke. Biasanya di iklim yang panas tadi karena tadi sinar matahari, paparan sinar UV tadi akan memperjelas si tinea versicolor tadi. Dan dia akan lebih banyak pada satu kondisi lembab, hangat atau banyak berkeringat. Karena balik lagi kan tadi jamur. Iya. Jamur itu di tempat yang lembab, yang banyak keringatnya, tentu dia akan lebih berkembang biak. Lalu pada remaja dan dewasa muda, ini biasanya dipengaruhi oleh faktor satu lagi gaya hidup, terus namanya kebersihan, higienitas juga mempengaruhi ya. Nah, genetik atau pasien dengan imunokompromis. Jadi dengan daya tahan tubuh yang rendah atau yang mempunyai penyakit-penyakit menekan daya tahan tubuh seperti HIV, mungkin TB itu akan lebih sering atau akan lebih gampang untuk terkena tinea versicolor. Oke. Nah, ya 80% pada penderita HIV atau AIDS itu mengidap tinea versicolor. Jadi penyakit ini merupakan penyakit universal. Jadi umum ya, tidak hanya menyerang anak-anak saja atau remaja saja atau lansia. Jadi semua usia, semua kalangan bisa terkena ya. Prevalensinya di dunia paling tinggi terdapat di daerah tropis dan paling rendah di Swedia tadi ya 1,1%. Prevalensi nasional panu sekitar 2-8% dari populasi. Panu terjadi di seluruh dunia dengan prevalensi yang dilaporkan sebanyak 50% di lingkungan yang panas tadi ya, dan lembab di Kepulauan Samoa Barat dan hanya 1,1% di tempat yang dingin yaitu di Swedia tadi. Memang dia akan lebih banyak di tempat yang ada matahari atau paparan mataharinya lebih jelas. Oke, karena di situ tempat berkembang Ya, biaknya. jamurnya tadi balik lagi ke habit si jamur Ya. tadi yang akan berkembang lebih baik di tempat yang panas. Betul. Insidensinya sama ya antara semua ras, menyerang semua umur tadi ya, namun sering pada remaja dan dewasa. Ini terkait dengan higienitas biasanya. Kemudian tidak ada jenis kelamin yang lebih dominan. Jadi memang si panu ini tidak pandang bulu, dia akan menyerang siapa aja yang tidak bersih, yang imunokompromis ya. Kemudian di negara-negara tropis frekuensi usianya bervariasi. Sebagian besar kasus dijumpai pada usia 10-19 tahun yang tadi ya dewasa, remaja dan dewasa muda. Di negara-negara lembab dan lebih hangat seperti Liberia dan India. India ini lebih sering ya kena panu. Oke, ini dia. Kita harus kenal dulu nih apa sih jamur pembawa panu tadi. Namanya Malassezia sp ya. Ini memang udah ada di tubuh kita kan? Ya, memang sudah ada di tubuh Oke. kita. Ada Tapi fungsinya nggak sih? pasti ada ya Iya. semuanya pasti ada ya, flora normal itu akan saling melengkapi di tubuh kita. Tapi dia akan berubah fungsinya ketika terjadi kelebihan atau terjadi proses-proses ya. Jadi ini flora normal kulit manusia, memang ada di tubuh manusia, dapat menghasilkan berbagai presentasi klinis ya. Ini penyakit-penyakitnya tadi ya, pityriasis atau tinea versicolor, bisa juga Malassezia folliculitis, dermatitis seborrheic ya, dan pustulosis cephalica neonatal. Jadi kalau si Malassezia ini berubah bentuk, nah dia bisa berubah menjadi 4 penyakit ini. Tapi yang kita bahas hari ini adalah si pityriasis atau tinea versicolor ya. Yang panu tadi ya. Iya, benar sekali. Jamur ini merupakan organisme oportunistik yang dapat menyebabkan pityriasis versicolor. Jamur ini membutuhkan asam lemak. Nah, ini gambar jamurnya tadi. Nih, ini kalau misalnya ada pemeriksaan HIFA atau pemeriksaan jamur nanti dia akan berserabut atau bergumpal nanti. Ini si jamur Malassezia tadi ya. Ini nice to know aja sebenarnya ya. Kingdomnya, phylum, class, order. Ini kayak zaman pelajaran SMA dulu ya, pelajaran IPA. Jadi ini adalah penyebab panu dan pertumbuhan atau perkembangan biakan jamur Malassezia secara cepat dan tidak terkendali tadi akan menyebabkan penyakit panu tadi ya. Jamur penyebab panu bisa ditemukan pada kulit yang sehat karena dia adalah flora normal. Memang normalnya ada di tubuh kita. Oke, baik dokter. Sebelum dilanjutkan kita akan jeda iklan dulu ya. Baik, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tentunya kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Dr. Kito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.
Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita sehat tentunya, dan kita masih membahas tentang satu tema kita yaitu mengenai tinea versicolor ataupun juga panu ya, bersama dengan Dokter Wenti dan juga Dokter Else untuk di kesempatan hari ini. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi tentunya untuk membahas tentang yang namanya tinea versicolor. Untuk panu ini sendiri Dokter Wenti bisa sembuh nggak sih sebenarnya? Bisa. Bisa. Jadi, panu ini satu ya, bisa sembuh, dan yang kedua adalah tidak menular. Oh, tidak menular. Ya. Sembuh dan tidak menular. Jadi jangan salah kaprah, nanti misalnya penderita panu Iya, duduk di betul, sini betul, misalnya betul. kan, terus dia pergi ada di sini, dia akan kena panu, enggak. Oh gitu, walaupun kita gantian handuk misalnya dengan dia? Kecuali itu tadi, Oh, gitu. kecuali kalau pakaian, karena apa, higienitas tadi, kan tubuh kita memang sudah ada jamurnya ya. Nah, kalau pakaiannya tidak berganti atau pakaiannya lembab, nah itu bisa memupuk pertumbuhan jamur si Malassezia tadi berlebihan. Oke, Tapi kalau misalnya penularan melalui seperti bersentuhan atau droplet itu enggak. Oh gitu, jadi harus dikasih tahu dulu ya ke Iya. pemirsa di rumah bahwa kalau panu ini penyebarannya itu bukan dari kesentuhan dan lain sebagainya, tapi mungkin tapi karena handuk, higienitas. higienitas dan sebagainya. Iya, Ya, benar. oke. Nah, untuk penyembuhnya sendiri itu lama nggak sih? Ya, jadi panu itu kalau dia udah sembuh, misalnya tidak ada menimbulkan gejala lagi ya, Dok ya. Oke, kita biasanya akan hentikan obat, tapi untuk si pigmennya atau perubahan warna kulitnya dia akan bertahan kurang lebih 2 minggu atau 4 minggu baru dia akan kembali normal. Karena kan sudah terjadi proses perubahan pigmentasi pada kulit tadi. Oke gitu. Nah, sebelum kembali ke slide mungkin terakhir, bisa berulang nggak nih penyakitnya? Tentu saja, apalagi kalau higienitasnya tidak diperbaiki. Oh gitu, jadi orang yang udah kena panu kalau higienitasnya nggak diperbaiki lagi berarti masih bisa kena Ya, lagi gitu. karena kan si flora normal atau si jamurnya tadi kan memang masih sudah ada di tubuh kita ya. Kalau misalnya terjadi pertumbuhan atau perkembangbiakan yang berlebihan di si jamurnya tadi, akan balik lagi panu. Oh gitu. Kan bisa menyerang di tempat-tempat yang lain ya. Iya, oke lah kalau gitu kita akan dengerin lagi penjelasannya. Lanjut ya. Silakan. Jadi patogenesis atau patofisiologinya ya. Jadi panu itu merupakan penyakit kulit yang tidak berbahaya. Balik lagi ya. Dia itu penyakit yang ringan tapi akan mengganggu kehidupan atau mengganggu stabilitas kita, Iya, apalagi betul. kosmetik. Bayangkan kalau di muka kita setengah Betul. kena panu, ya kan gawat kan. Benar. Oke. Nah, yang menyebabkan papula atau makula bersisik pada kulit. Nah, ini kadang yang menyebabkan risihnya tadi ya. Ada sisik-sisik, kadang kemudian selain berubah warnanya, gatel juga. Nah, memicu terjadinya perubahan warna pada kulit berkisar dari putih menjadi merah, menjadi coklat. Keadaan ini tidak menular karena patogen jamurnya tadi kan memang sudah ada, merupakan penghuni normal pada kulit tubuh. Kulit penderita panu dapat mengalami hipopigmentasi ataupun hiperpigmentasi yang menyebabkan namanya menjadi versicolor. Ya. Pada kasus hipopigmentasi, ini sebenarnya nice to know aja sih. Kita lihat nextnya ya. Oke, sebagian besar kasus panu dialami oleh orang yang sehat tanpa disertai penurunan sistem kekebalan tubuh. Ya. Tapi balik lagi, kalau orang yang imunnya memang sudah rendah, dia akan gampang terkena si jamurnya tadi. Karena mekanisme tubuhnya sendiri itu tidak bisa melawan serangan-serangan ataupun apa yang menyerang tubuhnya ya. Kemudian meskipun demikian beberapa faktor dapat mempengaruhi yang terkena panu seperti ini tadi ya, kecenderungan genetik tadi, lingkungan yang lembab, hangat, imunokompromis, bahkan penyakit Cushing syndrome ya. Oke, ini nih ada faktor predisposisi atau faktor resiko yang akan mempengaruhi atau memperberat terjadinya si panu tadi. Yang pertama kalau dari dalam tubuh ya, ada genetik. Kemudian imunodefisiensi, balik lagi ke imun tubuh ya. Kemudian sindrom Cushing yang ini nanti juga akan menekan si imun tubuh tadi. Kemudian malnutrisi, orang-orang yang kekurangan gizi atau gizinya kurang. Kalau dari luar tadi ya, kelembaban, higienitas yang tidak baik atau yang jelek, kemudian pakaian yang terlalu lembab, tertutup ya, yang menyebabkan terjadi perkembangbiakan jamur di sana, kemudian pemakaian emolien. Nah, ini kalau faktor patofisiologinya ya. Jadi sebenarnya si jamurnya tadi sehat nih, bagus nih dalam tubuh kita. Dia terjadilah dari faktor-faktor predisposisi tadi berubah bentuk menjadi bentuk miselia. Bentuk miselia inilah yang akan menimbulkan banyak sekali keluhan nantinya. Yang pertama proses infeksi, yang kedua perubahan pigmentasi, yang ketiga menjadi gatal ya. Nah, kalau kita lihat dari faktor predisposisi tadi seperti suhu, malnutrisi, hiperhidrosis ini keringat yang berlebihan ya, baik karena pengaruh suhu yang terlalu panas atau memang dalam tubuhnya
menciptakan keringat yang terlalu banyak, ya itu juga bisa menyebabkan ya. Kemudian kontrasepsi oral, penyakit kasing, pemakaian kortikosteroid sistemik karena itu menekan imun tubuh. Oh, untuk pemakaian yang Ya. kortikosteroid tadi ya? Apalagi jangka panjang itu akan menekan imunitas tubuh. Nah ini akan menyebabkan si pertama asam zaleat dalam tubuh tadi akan menekan terjadinya tidak terciptanya tirosinase yang menghasilkan melanin tadi berkurang. Akhirnya menjadi apa? Lesinya hipopigmentasi atau lesinya menjadi keputihan ya. Tidak seperti warna kulitnya pada umumnya seperti itu. Kemudian ini juga ada namanya pityriasidrin yang akan menyerap sinar UV. Nah, ketika dia menyerap sinar UV, dia akan menyebabkan nanti si lesi hipopigmentasi lagi ya. Makanya paparan sinar matahari atau pada daerah yang panas itu akan memperjelas si tinea tadi. Oh, itu berpengaruh berarti ya? Karena dia menyerap sinar UV tadi akan mengubah si pigmen pada kulit tubuh. Orang yang panu biasanya kalau kena sinar matahari panas, gatal atau ada efeknya nggak? Gatal yang pertama. Gatal ya? Karena kan suhunya tadi kan akan menyebabkan sisik-sisiknya menjadi gatal, kemudian lesinya akan lebih jelas. Kalau dia lesinya hipopigmentasi dia akan lebih putih, kalau lesinya yang kehitaman dia akan lebih hitam, lebih jelas berbeda dengan kulit di sekitarnya. Oke, nah kalau di Garut-Garut nih, biasanya kan kalau panu itu kan orang banyak Garut-Garut nih kan dok kan. Nah itu bakalan di Garut terus di biologisnya lagi itu bakal berpindah lagi nggak sih panunya atau seperti apa? Oke, jadi kalau berpindah lagi dalam artian dari Garut sini ke sini karena ini panu, kalau jamur yang lain ya, dia sistemnya akan berpindah dari kuku kita. Kalau yang panu ini enggak, tapi karena dia produksinya memang sudah ada dalam tubuh, tentu bisa kena di tempat yang lain, bukan karena garukannya. Bukan karena garukannya kan, karena orang banyak yang takutnya kan. Garut jangan ini pindah lagi ke sana gitu. Karena memang karena dari tubuhnya sudah berlebihan di bagian tertentu ternyata perkembangbiakan jamurnya berlebih. Tapi satu lagi kalau di garuk-garuk itu dia akan menimbulkan masalah baru. Apa itu? Infeksi sekunder biasanya. Oke. Jadi kan di garuk nih kadang kalau nggak sampai berhenti gatalnya, nggak berhenti dia Garut ya kan ya benar. benar. Kapan berhenti gatalnya? Biasanya ketika sudah luka. Kenapa? Karena rasa sakit itu akan menggantikan rasa gatal. Ketika sudah sakit, terjadilah infeksi sekunder. Itu betul. masalah baru, penyakit baru dan obatnya berbeda. Iya. Ini gejala klinisnya ya, biasanya timbul tadi ya, bercaknya berwarna-warni, berbagai ukuran, bisa besar, bisa kecil, kadang setitik juga bisa ya. Kemudian berbentuk tidak teratur sampai teratur, berbatas jelas sampai tidak jelas. Kemudian bisa juga ditutupi sisik halus dengan rasa gatal yang ringan ya. Asimptomatik ya, tanpa terlalu banyak gejala, tapi akan mengganggu segi kosmetik tadi ya, apalagi di bagian superficial kan yang terpapar, yang terlihat sama orang banyak. Kalau agak dalam-dalam kan bisa lah nggak terlihat. Betul. Akan mengganggu kualitas hidupnya. Betul. Jadi mereka nggak pede gitu ya kan. Nggak pede ya. Kemudian keluhan gatal meskipun ringan merupakan salah satu alasan penderita datang berobat. Ya. Jadi edukasinya kalau panu nggak boleh digarut atau seperti apa? Harus diobatin. Nah, jangan kalau mau garuk gimana ya kalau kita bilang gatal tuh paling ditepuk-tepuk gitu aja, jangan sampai luka. Intinya satu, kalau mau digaruk jangan sampai luka. Karena sebenarnya garukan itu akan menciptakan sensasi gatal lagi. Karena memang ada pembuluh-pembuluh darah itu akan merespon ke otak kita bahwa gatalnya akan makin gatal lagi, bukannya makin berhenti sebenarnya. Jadi dia akan merangsang gatal-gatal lainnya. Nah ini ya predileksinya di leher, wajah, badan bagian atas. Tempat yang sering muncul ya? Iya, di bagian superficial yang sering terpapar matahari biasanya lagi ya, akan lebih jelas tadi. Kemudian ekstremitas sisi proksimal, nah bisa makulanya atau perubahan warnanya tadi ya, hiperpigmentasi, kehitaman, ataupun hipopigmentasi yang putih, berbatas tegas, berbagai ukuran, berskuama, halus atau bersisik halus, kadang bisa kemerahan, di versicolor. Jadi sisik-sisik itu kalau kita lihat kayak bercak-bercak putih gitu kalau di garuk-garuk. Nah, itulah salah satu sisik-sisiknya yang akan membuat semakin gatal. Nah kalau untuk identitas panunya sendiri dok, itu mereka numpuk berkumpul atau satu-satu gitu? Nah itu harus diperiksa lagi sebenarnya melalui pemeriksaan mikroskop untuk melihat bagaimana peredaran si jamurnya tadi. Biasanya kebanyakan kasus? Kebanyakan kasusnya itu dibagi, kalau misalnya panunya di sini, berarti dia akan lebih banyak aktivitas perkembangbiakan panunya di daerah situ. Jadi numpuk gede gitu atau bercak kecil? Dia sebenarnya kan panu makula itu dia nggak terjadi perubahan bentuk ya, cuman perubahan warna.
Bentuknya sama dengan kulit, tidak kan kalau misalnya ada bentol kan, kalau Ya. kita alergi ada bentol, dia nggak berbentuk bentol, nggak. Dia cuman perubahan warna aja. Tapi itu tadi bisa besar, bisa kecil, bisa batasnya tegas, bisa kayak bulat kelereng bisa mungkin, atau kayak logam bisa, atau yang kayak pulau-pulau juga bisa. Mempengaruhi besar kecilnya bentuk panu itu Nah, apa? tergantung satu dari jamurnya tadi ya, banyak jamurnya itu seberapa. Kemudian bagaimana perawatan dari si kulit tadi. Hmm. Nah, kalau dia di muka nih nggak dikasih sunscreen atau nggak dikasih lotion pelindung untuk sinar UV, Iya. kan akan menyerap tadi kan, Oke. akan merubah si pigmennya tadi makin jelas Makin bahwa itu menyebar lah panu, ya. benar. Makin membesar juga bisa nantinya ya, makin melebar juga bisa. Kemudian digaruk tadi kan bisa Iya. terjadi infeksi sekunder, luka-luka sekitar. Yang putih awalnya bisa jadi sisiknya akan semakin banyak, bisa akhirnya terkelupas dan menjadi kemerahan. Oke, baik. Oke, nah ini bentuknya tadi ya. Ini yang erythematos atau yang kemerahan atau yang agak sedikit pink Ya. salem kita bilangnya ya. Nah, ini yang paling sering putih, yang hipopigmentasi. Ini kalau yang bentuk kayak pulau-pulau. Ya, ini biasanya di badan ya. Kalau di muka itu nggak terlalu sebesar ini biasanya ya. Karena kan wajah kita sendiri kan untuk tekstur kulitnya sendiri kan tidak sebesar atau seluas badan ya. Ya. Nah, ini yang hiperpigmentasi, agak kecoklatan ya. Nggak terlalu kelihatan ya. Ya. Oke, nah ini yang lebih jelasnya lagi nih. Ini yang putih-putih nih di punggung. Nah, ini yang hiperpigmentasi tadi yang agak kecoklatan ya. Ya. Bulat kayak logam biasanya. Nah, ini yang agak bersisik-sisik nih. Ini yang udah digaruk biasanya. Oh gitu. Ya, bersisik-sisik dia. Apalagi kalau kena sinar matahari mengkilat. Terus Ini makin khas gatal sekali. kan? Iya, gatal juga. Ini yang di badan tadi ya, yang hipopigmentasi. Jadi kenapa dia versicolor itu tadi? Karena warnanya beragam ya, tidak harus putih. Jadi panu itu tidak harus warnanya putih. Betul. Bisa agak kehitaman, bisa agak putih berkilau ya, bisa putih biasa seperti ini. Dan lagi-lagi dia tidak menonjol ya. Ya. Nah, tidak ada perubahan bentuk di sini. Tapi yang terjadi adalah perubahan warna Warna disertai rasa gatal. Dan ini akan mengganggu kualitas hidup karena mengganggu kosmetik. Betul. Dan Oke, rasa gatal tadi. Oke, siap. Kita akan didaiklan dulu, dokter. Baik, pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat. Baik pemirsa, terima kasih tentunya masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu untuk hari ini, dan kita masih membahas satu tema kita mengenai tinea versicolor tentunya bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Elsa. Nah, Dr. Wenti udah habis kelasnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita ke Dr. Elsa nih ya, untuk dengerin dulu penjelasan tentang panu ya, yang sering kita sebut dengan penyakit panu. Silakan. Kita lanjut ya. Lanjut ini untuk diagnosanya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa didiagnosa oleh dokter, oh ini adalah sakit panu. Sebenarnya bisa dibilang sakit panu ini enggak yang dikatakan dokter Wenti, dia secara kalau penyakitnya sih nggak terlalu membahayakan. Ya. Tapi yang lebih membahayakan apa coba Mas Fahmi? Membahayakan mental Betul. orang yang punya penyakit panu. Betul. Karena ini adalah penyakit sesungguhnya kayak diejek-ejekin gitu ya. Betul. Misalnya ada temannya yang panuan, ih kamu panuan. Yo, panu mandi nggak bersih segala macam. Benar gitu ya. Padahal sejatinya dia kan memang seperti yang dokter Wenti bilang, dia tidak memandang umur, tidak memandang pekerjaan, tidak memandang status ekonomi seperti itu. Jadi semua orang berisiko untuk panuan. Gitu ya. Dan banyak juga sih pasien yang bisa dibilang malu-malu untuk menunjukkan penyakitnya. Misal datang ke puskesmas, di ujuk-ujuk minta rujukan. Dok, saya mau minta rujukan ke spesialis kulit. Emang keluhannya apa, Pak, Bu, seperti itu ya. Pokoknya saya ada sakit kulit lah, kayak gitu. Ada lah gitu ya. Ya nggak bisa dong, kayak gitu ya. Jadi untuk edukasi juga nih, kalau kami dokter di puskesmas memang bisa memberikan rujukan, tapi tetap harus dengan indikasi. Betul. Kami harus tetap melihat dimanapun posisinya, kami wajib untuk melihat. Walaupun di area yang intim atau area yang tidak terbuka, kami harus tetap melihat untuk memastikan, oh ini memang kasus untuk dirujuk atau memang ini kasus yang sekelas untuk bisa diobati di puskesmas ya.
Jadi ini kayaknya penyakit yang memalukan, padahal enggak ya, seperti itu. Nah, ini diagnosa. Sebetulnya kalau untuk di puskesmas, dokter itu bisa mendiagnosa yang PANU ini atau tinea versicolor ini dari gejala atau dari khas kulitnya. Dari khas, kalau misalnya dok, saya ada kayaknya ada. Biasanya pasien itu udah bilang saya ada PANU kayak gitu ya, langsung aja saya ada PANU. Jadi udah khas, misalnya memang letaknya yang agak tertutup, biasanya paling di punggung, di perut seperti itu ya, di leher ya. Ada di sekitar muka, cuman agak jarang sih sebetulnya. Karena kan memang yang berkeringat banyak kan sebetulnya yang di daerah-daerah lipatan, di daerah-daerah kayak punggung, perut yang memang tertutup oleh pakaian ya. Nah, jadi kalau manifestasinya kayaknya udah sangat jelas ya sama Dokter Wenti. Jadi kenapa dianya itu tinea versicolor? Karena banyak versi warnanya. Putih, hitam, agak keping-pingan seperti itu ya. Jangan ditanya ada biru nggak dok, hijau nggak ada ya. Itu kayaknya pakai spidol. Enggak, ya. Jadi hipopigmentasi artinya keputihan, hiperpigmentasi warnanya agak kehitaman ya, atau yang tadi eritem itu yang agak kemerah-merahan seperti itu ya. Jadi sebetulnya udah khas ya. Nah, ini yang hipopigmentasi yang masih putih-putih seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Pemeriksaan lebih pastinya ada nggak sih dok? Ada, pemeriksaan secara mikroskopis. Itu gimana? Biasanya nanti akan dilakukan kerokan kulit. Oh, dikerok dulu kulitnya? Ya, dikerok. Oke. Bukan dikerok pijet gitu ya. Tapi dikerok bagian yang putih tadi atau hitam tadi, yang panunya itu tadi, nanti akan sedikit dikerok, nanti baru dilihat di mikroskop ya. Apa yang dilihat sebetulnya udah dijelaskan juga sama Dokter Wenti, akan terlihat jamurnya itu tadi ya. Jamurnya itu tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Kalau bahasanya itu dibilang seperti spaghetti dan bakso. Widih, enak tuh ya. Lapar ya. Ya, jadi dia itu kayak ada hifah-hifah ya dok ya, kayak panjang-panjang kayak gitu, kayak spaghetti, terus ada bulat-bulatnya itu yang dibilang seperti bakso. Ini diagnosa yang lanjutannya lebih pastinya. Sebenarnya dengan anamnesis, dengan pemeriksaan fisik, dengan gejala khas pasiennya itu, intinya kalau PANU itu dianya itu biasanya tidak gatal sepanjang hari. Dianya akan gatal di waktu-waktu tertentu, terutama saat berkeringat banyak. Oh gitu, berarti nggak tiap menit gatal gitu ya kan? Oh oke. Kalau dianya udah mulai panas, berkeringat, dia akan gatal. Tapi kalau dianya kayak sekarang kita di suhu yang ber-AC seperti itu ya, nggak ada berkeringat, biasanya dia nggak akan menimbulkan gatal. Oke. Justru dia akan menimbulkan gatal kalau dia sedang beraktivitas atau berkeringat. Ya udah di AC aja lah ya, orang kena PANU ya. Beli AC aja. Pencegahan ya lebih baik gitu ya. Nah, ada lagi nggak dok? Belum puas nih dengan pemeriksaan dokter dengan pemeriksaan mikroskop. Ada, namanya pemeriksaan lampu Wood. Biasanya kalau pemeriksaan lampu Wood ini udah setingkat spesialis kulit ya, pemeriksaannya itu. Jadi nanti akan disinar bagian kulit yang didiagnosa pityriasis atau PANU tadi, versicolor itu akan tampak bercahaya dengan warna kekuningan. Nah, ini kalau tadi mikroskopik seperti spaghetti dan bakso, seperti itu ya. Kalau lampu Wood dia seperti bercahaya dengan warna kekuningan yang bagian yang berjamur itu tadi. Nah, ini pemeriksaan lanjutannya ya. Kita lanjut pencegahan. Kayaknya sebelum pencegahan kita ke pengobatan dulu ya. Nah, apa sih dok kalau udah didiagnosa jamur, apakah butuh pengobatan? Tentu, tentu pasti akan diberikan pengobatan. Yang pertama, dokternya akan melihat. Lihatnya apa? Dari segi luasnya dari kulit yang berdampak jamur itu ya, dari segi luasnya, dari segi keparahannya, dari segi mengganggunya, seberapa mengganggu dari aktivitas dari pasien itu. Apakah cukup pemberian salep saja atau butuh memang oral? Ya, oral itu memang ada obat oral yang anti jamurnya ya, sama obat-obat yang sesuai dengan gejala. Misalnya kalau gatal ya obat untuk anti gatalnya seperti itu ya. Kalau yang lainnya salep biasanya ya.
salep ini sebenarnya ini kan dijual secara bebas ya di luar sana, tapi tetap wajib harus dipastikan bahwa yang putih-putih itu tadi, yang hitam-hitam itu tadi, atau yang pink-pink itu tadi benar panu. Karena kalau salah-salah salep, ternyata yang dibeli adalah salep kortikosteroid misalnya, salep yang antibiotik salep kayak gitu ya, yang ada jamurnya nggak hilang, malah merambat, nanti marahnya ke orang apotik, kenapa nggak sembuh-sembuh, udah beli 5 salep tapi nggak ada perkembangan, seperti itu ya. Harus dipastikan dulu, baru kalau ini memang jamur, baru boleh beli salep. Bisa salep yang diberikan, bisa obat minumnya, bisa kadang sampo juga, sabun, ada sampo. Kan tinea ini nggak nutup kemungkinan di kepala. Jadi kalau di kepala biasanya akan diberikan sampo anti jamur. Kalau misalnya diperlukan memang sabun, akan diberikan sabun. Biasanya kandungannya sabun itu ada selenium sulfidanya. Hati-hati kalau memang mentang-mentang saya bilang di sini ada sabun kandungan selenium sulfida, hati-hati dia ada kandungannya. Ada yang 1%, ada yang 2,5%, hati-hati penggunaannya. Ya, nanti jangan-jangan nanti jadi putih semua badannya. Untung kalau putih semua ya, kalau merah semua gimana coba? Ya, hati-hati. Ya makanya kalau memang selain obat oral, obat salep ini juga harus diperhitungkan. Karena walaupun dia pemakaiannya obat luar, tetapi tetap penyerapannya itu masuk ke dalam, penyerapannya akan diabsorpsi oleh tubuh. Ya, jadi jangan sembarangan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau komplikasi sebenarnya seperti yang dibilang Dr. Wenti tadi, dia ini penyakit panu ini dia tidak terlalu membahayakan, hanya saja membahayakan mengganggu aktivitas karena gatalnya tadi. Maksudnya kan nggak terlalu mengganggu aktivitas, nggak bisa berdiri, mengganggu aktivitas, nggak bisa beraktivitas yang gimana-gimana kan enggak. Cuman karena gatalnya itu sedikit mengganggu seperti itu. Terus tidak akan menyebabkan komplikasi yang berlebihan. Misalnya kalau kita bicara akan ada nggak dok komplikasi hubungannya dengan jantung, paru, dan organ lain? Enggak. Ya memang tapi komplikasi yang paling sering itu adalah dianya itu perubahan warna kulit yang berkepanjangan. Nah, jadi sebenarnya tadi kan tergantung luas jamurnya itu. Jadi memang harus sabar dalam pengobatan si panu ini. Dia memang ibaratnya tuh long evaluation, long treatment gitu ya. Jadi memang pemakaian salepnya kadang agak lama. Walaupun di teori kadang ada yang bilang 2 minggu. Pemberian salepnya 2 kali sehari selama 2 minggu. Tapi saya rasa kalau berdasarkan pengalaman ya di puskesmas maupun di klinik jarang yang 2 minggu langsung balik lagi. Bagian warnanya itu sebagaimana enggak sebelum yang panu itu atau makin sama dengan bagian kulit lain ya. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan saat dinyatakan sembuh dari panu, ibaratnya sudah di pemeriksaan jamurnya sudah tidak ada jamur yang tidak baik tadi, bahkan masih butuh 3 bulan pengobatan untuk menghentikan jamur itu atau dia mati 100%. Seperti itu. Tapi yang 3 bulan ini nanti akan diperhitungkan apakah 3 bulan obat oralnya atau 3 bulan obat salepnya. Oke, baik. Ya. Nah ini tadi kan dokter nanya dikit kalau semisalnya tadi kan kalau jamur itu emang udah ada di tubuh kita nih, ya kan. Nah untuk faktor pencetusnya biar karena mereka itu bisa muncul itu apa karena 100% dari hygiene kita, kebersihan kita, atau ada penyebab lainnya? Selain higienitas, tapi kalau memang yang paling besar adalah higienitas. Ya, dianya kayak memiskol jamurnya itu dengan higienitas. Yang kedua adalah penyakit sistemik atau yang imunokompromis tadi. Kayak dicontohkan oleh Dr. Wenti tadi ada HIV, ya kalau HIV itu memang imunokompromis yang menyebabkan jamur paling berisiko tinggi. Atau penyakit DM, karena balik lagi dengan sistem imun. Sistem imun kan karena kita bicaranya imun, bisa autoimun, seperti itu ya, yang harusnya jamurnya ini
bagus di kita, jamur yang normal, jamur yang melindungi, karena kita autoimun, imun kita yang salah menafsirkan ke bagian tubuh, salah mengkomunikasikan ke organ tubuh kita. Jadi dianya bukan malah menolong kita, tapi dia yang menyerang bagian kita. Oke, jadi buat masalah lah dia ya di situ ya. Oke, dokter, kita akan jeda iklan dulu ya. Baik pemirsa, tetap sama kami, tentunya kita akan kembali setelah jeda berikut di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita semua. Baik, terima kasih pemirsa, masih di TVRI Bengkulu tentunya, Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas satu tema mengenai panu ataupun juga tinea versicolor bersama dengan Dokter Elsa dan juga Dokter Wenti. Nah, sebelum kembali ke slides, mungkin untuk pertanyaannya mengenai kalau udah kita panuan nih, yang harus kita hindari apa nih dokter? Entah itu sinar matahari atau makanan yang mungkin dihindari biar nggak muncul panasnya atau gatelnya atau seperti apa tuh? Ya, kalau berarti kita masuk ke pencegahan ya Mas Fahmi ya. Pencegahan mungkin Mas Fahmi udah bilang pakai AC misalnya ya. Mencegah berkeringat. Sebenarnya betul. Jadi karena kita kalau suatu penyakit itu kan kita tahu dulu penyebabnya, faktor resikonya, baru kita tahu gimana sih pencegahannya. Karena yang satu dia paling besar ada higienitas. Jadi usahakan memakai pakaian-pakaian yang menyerap keringat. Jadi dia tidak terperangkap suhu panasnya itu, tidak menyebabkan lembab. Kan yang menyebabkan dia itu jamur atau panu itu kan kena lembab. Jadinya jamurnya itu terperangkap kayak gitulah. Jadi ada timbullah si tinea versicolor ini. Terus yang kedua tentunya kebersihan badan. Misalnya kalau emang habis beraktivitas, kalau sekarang kan lagi heboh-hebohnya nih, misalnya nge-gym, ibu-ibu habis yang trampolin, gitu ya, berkeringat yang banyak, pokoknya aktivitas yang berkeringat banyak, atau habis bekerja, seperti itu, yang pokoknya berkeringat banyak lah. Usahakan setelah itu mandi. Itu langsung mandi atau gimana nih? Kalau langsung mandi ntar ada lagi penyakitnya yang beda? Enggak ya? Ya sih harusnya ya cooling down dulu ya, cooling down dulu seperti itu ya, cooling down dulu baru mandi membersihkan badan. Terus yang selanjutnya pakai sunscreen. Memang itu adalah suatu rekomendasi karena selain sunscreen ini menjaga ya proteksi awal juga ya kan? Benar. Jadi kalau nanti timbullah si panu ini, jadi pigmennya itu nggak terlalu jomplang, hitam putihnya itu seperti itu. Terus yang boleh kalau emang merasa saya dok aktivitas saya ini terlalu banyak berkeringat memang, atau saya adalah orang yang keringatnya banyak ya, kan ada orang-orang yang jumlah keringat terlalu banyak. Boleh salah satu pencegahannya menggunakan sabun. Sabun yang ada kandungan selenium sulfat tadi. Tapi ada batasannya, biasanya 1%. Ya, nih kasih bocoran 1%. Ya, nggak boleh lebih dari itu. Karena nanti takutnya membunuh jamur yang normal tadi. Oke, baik. Kalau yang lain-lainnya sih boleh. Misalnya ya inti poinnya adalah higienitas, menghindari gimana jumlah produksi keringat yang tidak terlalu banyak, seperti itu ya. Kalau dari segi makanan, minuman, sebenarnya sih sama kayak penyakit lain ya. Kita makanan yang sehat-sehat, isi piringku, nggak jauh-jauh dari sana, terutama yang berlemak-berlemak. Karena lemak-lemak itu juga ada resiko untuk panuan. Gitu. Ya kalau kita kaitkan nanti bisa obesitas, sudah obesitas nanti ini. Sama satu lagi saya punya pengalaman pasien, dia banyak sekali tinea versicolor itu di punggung. Badannya ideal, ya nggak terlalu gendut, nggak terlalu kurus seperti itu ya. Terus saya tanya aktivitasnya nggak terlalu yang berkeringat banyak. Sampai saya waktu dia evaluasi ketiga maksudnya ya kan, dia bilang nggak sembuh-sembuh. Ternyata baru ketemu kalau dia itu suka pakai krimbat, bukan krimbat sih, habis sampoan, conditioner seperti itu, terus dia pakai lagi minyak rambut seperti itu, yang terlalu berlebihan sampai ke bagian punggungnya. Gitu. Jadi itu bisa juga menyebabkan ini ya. Baru kita sama-sama ngeh, mungkin itu salah satu penyebabnya. Baru saya bilang coba dikurangi pemakaiannya, atau nggak usah lagi pakai minyak rambut yang berlebihan. Ternyata setelah dia stop itu, dibantu dengan pengobatan, terus ada sabunnya, baru jelas itu adalah salah satu penyebab. Oke, luar biasa ya. Baik, kalau itu lanjut, kita setelahnya masih ada?
Masih. Masih ya? Oke, yuk kita lanjutkan kembali. Lanjutkan ya. Ini komplikasi tadi. Kita mundur ya ke pencegahan. Nah, sebenarnya pencegahan tadi udah mulai disinggung-singgungnya. Iya. Nah, hindari paparan panas berlebihan, menghindari lingkungan yang lembab, pakai pakaian longgar, dan menyerap keringat. Sama ya, malah tadi lebih komplit lagi nih. Ya. Nah, oke. Coba kita lihat lagi apa masih ada slide-nya. Wah, ternyata nggak ada Mas. Widih, oke, baiklah ya. Nah, kalau panu nih, kalau nggak segera diobati, apa yang terjadi, dokter? Sebenarnya kalau secara krusial kayak menyebabkan kematian kah, Dok? Menyebabkan komplikasi apa ya, misalnya secara sistemik, Dok? Enggak. Ya. Kadang memang ada orang yang udah tinea 1 tahun baru datang karena Udah 1 tahun ya baru datang. itu Oke. saya bilang udah berapa lama karena udah mulai rame ya. Iya. Di bagian biasanya saya paling khas tuh di bagian punggung, paling banyak pasti. Udah berapa lama nih, Dok? Kayaknya waktu istri saya lahiran, anaknya udah berapa umurnya 1,5 tahun katanya. Karena sibuk ngurus istri lahiran, nggak sempet lah, Dok, ngurus yang bagian kayak gini katanya. Jadi secara nggak langsung kan menggambarkan tidak terlalu membahayakan. Iya, betul. Dia datang karena sudah banyak dan tentunya frekuensi gatalnya akan semakin meningkat dan Betul. gatalnya yang mengganggu. Kalau saya tanya, Bapak terganggu nggak? Gatalnya aja sih, Dok. Berarti kan secara kosmetik nggak terganggu. Iya, karena nggak kelihatan juga ya kan kalau di punggung ya kan. Oke. Kalau kedua ya misalnya dianya model atau presenter lah kayak Mas Fahmi. Terus panunya ada di bagian yang on kamera gitu kan. Biasanya kan akan datang karena keluhan kosmetiknya. Oke gitu. Baiklah kalau gitu kita akan kembali bertanya ke dua orang narasumber itu, kita akan jadikan kembali tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu setelah jeda berikut, dan jangan kemana-mana ya, bersama kita sehat. Baik, kembali pemirsa di rumah, kita masih membahas tentang panu ataupun juga tinea versicolor bersama dengan dokter Elsa dan juga dokter Wenti di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat hari ini ya. Nah, kita kembali dengan beberapa pertanyaan mungkin yang menyebabkan panu ataupun juga kenapa panu ini bisa terjadi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau panu ini kalau nggak diobati bisa hilang sendiri nggak? Nah, itu dia dokter Wenti. Ya, kalau hilang sendiri sih agak sulit ya. Karena satu tadi pertumbuhannya kan dia akan berkembang biak terus, malah justru lama-lama tadi kayak dokter Esa bilang dia akan semakin banyak. Menyebar gitu ya. Menyebar. Karena apa? Karena si pertumbuhan jamurnya di sekitar-sekitarnya akan makin banyak, makin banyak. Akhirnya muncullah hiperpigmentasi atau hipopigmentasi yang lebih banyak lagi. Bukannya menurun, malah akan lebih banyak. Takutnya seluruh tubuh nanti kena panu. Waduh, jadi kalau dibiarkan ya kan. Iya. Nah, kenapa kalau orang-orang itu misalnya kalau mau berobat ke paskes atau juga ke dokter itu nggak mau, biasanya diabaikan aja panu ini. Kebanyakan seperti itu kenapa? Ada alasannya nggak sih? Karena satu tadi ya, dia tidak terlalu mengganggu. Mengganggunya cuma gatal, tapi tadi gatalnya tidak setiap saat. Biasanya kalau terpapar matahari atau yang pas lagi panas atau berkeringat, dan gatalnya kan nggak durasi yang dalam waktu lama, udah digaruk ntar udah berhenti, udah dibiarin aja. Tapi yang tadi karena terus-terus dibiarkan akan semakin banyak nantinya. Nah, kalau dia terkenanya di bagian tubuh yang kelihatan, nah itu yang biasanya lebih sering cepat dia berobatnya pasiennya. Kalau kayak di punggung, apalagi yang pekerja ya, dan rata-rata pekerja dengan higienitas yang kurang itu kan seperti mungkin, mohon maaf ya, buruh mungkin ya, atau pedagang-pedagang ya, itu kan aktivitasnya tinggi, sibuk dianya. Tapi gatalnya itu tidak terlalu terasa, jadinya terabaikan karena berkeringat itu terabaikan aja, makanya jarang yang datang dalam waktu dekat. Biasanya sudah agak lama ya dok ya, sudah agak lama baru dia datang karena sudah makin banyak dan semakin gatal. Kalau 1 atau 2 aja kan nggak terlalu signifikan. Iya betul. Oke, nah tadi dijelaskan juga sama dokter Wenti bahwa katanya kalau penyakit panu ini atau penyakit tinea ini itu bisa menular juga, tapi dengan cara higienitas tadi ya kan. Nah kalau higienitas, kalau untuk penularnya sendiri itu bisa karena darahnya sama, golongan darahnya sama, atau seperti apa sih dokter?
nggak ada ngaruh hal ke itu. Atau memang kalau misalnya siapapun aja nih tukaran handuk ke segala macam itu kurang higienitasnya sendiri itu bisa tertular walaupun beda golongan darah atau lain sebagainya gitu. Iya, nggak ada itu ya korelasi misalnya persamaan golongan darah, Iya. persamaan jenis kelamin, gitu ya. Nggak ada hubungan sampai ke situ. Dia memang murni higienitas atau penyakit imunokompromis tadi. Kalau misalnya yang penularan melalui pemakaian alat pribadi yang secara bersama itu resiko berarti belum pasti. Tapi ada resikonya. Ada resiko. Oke. Resikonya itu berapa persen? Berapa ya Mas Fahmi? Karena tidak higienitas tadi gitu. pakai anduk yang udah dipakai ini dipakai lagi gitu kan, itu pas kebersihannya tidak bersih. Oke, karena ketakutan dari masyarakat yang di luar sana itu kayak gitu kan, kalau dulu kan, kalau mama dulu, kalau ibu-ibu dulu gitu kan. Ketularan panu. Iya, ketularan panu, jangan pakai itu, kakak kamu kena ini gitu. Itu emang ada gitu. Emang ada ya, emang terjadi. Panu aja ya Mas Fahmi, misalnya kayak penyakit kulit lain skabies itu lebih rentan lagi kan, penyakitnya anak-anak asrama bisa tapi kan dia manifestasinya sangat berbeda dengan si panu ini. Dia resiko. Benar, kalau skabies kan sudah pasti kalau kita pakai barangnya pasti akan tertular. Kalau yang panu tadi beresiko, belum tentu. Oke, belum tentu. Baik, untuk terakhir nih, silakan dengan kesimpulannya. Ya, jadi kalau untuk masyarakat TVRI yang punya panu jangan malu ya. Lebih baik segera diatasi sebelum semakin banyak ya. Jadi boleh langsung konsultasikan ke vaskes terdekat ya, boleh ke puskesmas, boleh ke klinik. Nanti akan diberikan treatment, kemudian diberikan edukasi. Jadi panu ini bukanlah penyakit yang menular dan bukan penyakit kutukan ya. Jadi bisa diobati dan akan semakin baik apabila cepat ditangani. Oke, dari Dr. Elsa silakan. Ya, jadi si panu ini bukan hal yang untuk ditakuti, bukan hal untuk yang bahan ejekan seperti itu ya. Jadi kalau memang ada rasa-rasa seperti gejala yang disampaikan sebelumnya harus segera diobati. Sebelum dianya itu menyebar, sebelum dianya itu banyak, jadi akan semakin cepat diobati, akan semakin tepat pengobatannya, pasti akan hasilnya akan semakin baik. Oke, cukup. Baik, terima kasih Dr. Elsa dan juga terima kasih Dr. Wenti untuk penjelasannya tentang panu ataupun juga tinea fascicular untuk hari ini. Dan sekali lagi untuk pemirsa di rumah, pokoknya kalau panu itu jangan cuek ya, harus langsung diobati aja. Walaupun tempatnya muncul panu itu tidak terlihat ya, karena mungkin di punggung atau lain sebagainya, harus tetap diobati karena itu akan menjadi satu hal yang mungkin nantinya akan menyebabkan satu hal yang bisa berlebihan ya dokter ya. Baik, itu dia untuk hari ini. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.